Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmin Aja daerah ini. Saya Krisna Franstia. Jadi kita di sini nih mau ngebahas apa nih? Mungkin membahas isu tentang Palestina dan Israel kali Iya. ya. Dalam sudut pandang humaniter. Humaniter. Iya, iya. Oke. Pertama-tama mungkin kenapa sih Mas Krisna ini mengambil topik isu Israel Palestina? Mungkin yang pertama ya, mohon maaf bukannya sarkas ataupun apa, saya sebagai agama Islam, Iya. saya tuh cukup prihatin lah dengan saudara-saudara kita di sana, dan juga kita di Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar ya. Terbesar. Jadi ya di otak saya itu sangat tertarik mengenai isu Palestina dan Israel. Terus bisa kita lihat juga kan kayaknya nih ada campur tangan dari negara lain juga dalam dua negara ini. Ya mungkin banyak hal yang saya tertarik membahas isu ini, mulai dari apa ya, agama, kemungkinan dari politiknya juga, dari negara-negara yang ikut campur, maupun ya sebagai manusiawi saya juga merasa tersentuh. Iya. Oke. Kita tahu lah kalau konflik Israel Palestina ini besar lah dampaknya bagi global. Iya. Nah, di sini aku pengen nanya dong, dampak buat Indonesia sendiri tuh apa sih dari konflik ini? Dampak sekarang yang terjadi ya, akhir-akhir ini kan Palestina dan Israel memanas lagi. Jadi dampaknya itu untuk Indonesia menurut saya itu dalam segi ekonomi ya Mas, kira-kira. Karena baru aja tadi saya mendengar berita, melihat statement MUI itu apa ya, dengan keras melanggar, apa bukan melanggar ya, dengan keras melarang orang Indonesia untuk membeli produk dari Israel itu sendiri. Boykot lah. Diboykot lah produk Israel. Ini kan memboykot kan kelihatannya sepele ya, bagi ya kita kaum awam yang nggak ngerti politik dan apapun itu, ngerti ekonomi, itu kelihatannya sepele. Tapi kalau dilakukan secara terus menerus, omset dari contoh apa ya, McD, terus KFC, produk-produk lainnya, entah Oreo entah itu apa, itu kan omset penjualan semakin menurun. Kemungkinan besar pegawai kita bisa di PHK karena omset terus menurun, akhirnya kan bisa bangkrut juga. Tenaga kerja kita nanti banyak yang di PHK, pengangguran adalah makin banyak lagi. Ya mungkin itu yang dampaknya yang terasa bagi kita. Terus Mas Krisna nih tahu gak sebenarnya siapa sih yang berperan dalam konflik Israel Palestina ini? Sebenarnya ya, yang berperan itu siapa? Berperan dalam konteks gimana nih? Hamas. Ya, Hamas. Oh iya. Mungkin awal mulanya konflik ini memanas lagi itu ketika yang saya dengar waktu itu, Hamas itu bukanlah sebagai organisasi yang apa ya, pemberontak bisa kita bilang ya, sebagai organisasi pemberontak gitu. Dulunya itu Hamas itu adalah organisasi kemanusiaan. Oh, ternyata organisasi kemanusiaan. Dia itu adalah organisasi kemanusiaan yang banyak banget membantu masyarakat Palestina dalam segi misal bahan pangan, terus baju, belum lagi obat-obatan, belum lagi sembako buat kebutuhan sehari-hari, makan apa segala macam. Mereka tuh bergerak di bidang itu. Pada awalnya bergerak di bidang itu. Terus tuh kita bisa tahu lah Masjid Al-Aqsa. Itu kan masjidnya umat Islam. Tapi kenapa kayaknya tuh
warga Palestina di sana sangat susah untuk masuk ke situ. Kenapa tuh? Karena penjagaan yang ketat, terus banyak tentara-tentara yang menjaga di situ. Masuk bisa, tapi kayak dipersulit aja gitu Iya, loh. iya, iya. Kayak kita mau masuk masjid nih, kan mau berniat ibadah, Iya. tiba-tiba diperiksa ini, kan nggak mungkin. Iya. Jadi mempersulit lah. Nah kemudian Hamas tuh geram lah dengan perlakuan dari Israel kepada masyarakat Palestina dan sebagainya, dan presiden pun kelihatan acuh tak acuh. Iya. Bisa kita lihat ya. Jadi pada akhirnya Hamas itu menjadi organisasi bisa dibilang pemberontak yang menyerang Israel. Tiba-tiba menyerang Israel, sebutan apa ya? Banjir Al-Aqsa apa kalau nggak salah nama gerakannya itu kalau nggak salah ya. Tiba-tiba menyerang Israel. Ada yang terjun payung, ada yang pakai roket ya kalau nggak salah. Wah, disitulah mulainya memanas kembali konflik Israel dan Palestina. Tunggu sebentar, aku potong di sini. Boleh. Hamas ini bergerak berdasarkan perintah Palestina atau emang dia bergerak sendiri? Oh iya. Hamas ini sepengetahuan saya dia tuh bergerak sendiri. Karena pemerintahnya acuh tak acuh, jadi Hamas tuh seolah-olah kayak ya udah ayo kita gerak nih, mau sampai kapan kita ditindas terus kayak gini. Berasalkan dari ketidaknyamanan dia ya. Iya. Merasakan kesengsaraan yang berlarut-larut lah. Makanya itu bukan atas perintah dasar dari pemerintah Palestina sendiri. Bukan berarti. Makanya itu bisa dikatakan sebagai pemberontak. Iya. Karena bukan perintah dari pemerintah, dia bergerak sendiri. Iya. Seperti itu. Terus aku pengen tahu dong tentang kan konfliknya itu di Gaza ya. Ya betul. Jadi gimana sih kondisi Gaza itu sekarang? Kondisi Gaza sekarang sangat memprihatinkan mas sebenarnya. Hamas melakukan serangan, kemudian Israel membalikkan serangan itu, menyerang di wilayah Gaza. Karena kalau nggak salah ya, serangan awalnya itu dimulai dari Gaza Hamas itu, kalau nggak salah ya. Makanya Israel itu membalas serangan yang dari Gaza, hancurlah Gaza. Mulai dari bahkan rumah sakit Indonesia pun terkena lah dampaknya. Rumah sakit, pendidikan, rumah dan sebagainya itu hancur. Kemudian kabar terkini kalau nggak salah itu Gaza itu di blokade apa ya bahasanya? Oh, di blokade. Di blokade ya. Karena mulai dari listrik dan air itu seperti di apa ya Israel ya? Seperti diberhentikan gitu aja gitu. Listrik dan air tuh tiba-tiba nggak bisa masuk ke wilayah Gaza, seperti di blokade. Mulai dari bantuan pun itu sangat sulit untuk masuk ke wilayah Gaza karena di blokade. Sengsara ya di sana. Sengsara sekali kondisi di sana. Banyak masyarakat yang terkena dampaknya lah. Terus dari kan tadi kita membahas dari segi hukum humaniter ya. Iya, betul. Jadi dari segi hukum humaniter nih apa sih yang terjadi konflik ini sekarang? Dalam humaniter ini mungkin yang terjadi konflik sekarang adalah bukan negara dengan negara, tapi kelompok dengan negara. Kelompoknya itu Hamas, negaranya itu Israel. Bisa disebut juga dengan international armed conflict. Apa ya, merupakan segala bentuk sengketa bersenjata antara beberapa pihak yang mencakup dua negara ataupun lebih. Bisa kita mungkin tarik ke belakang ya, ketika kita belajar gitu, ada yang konflik dengan negara, ada konflik dengan kelompok dengan negara, Kelompok dengan kelompok. Nah ya, ada lagi kelompok dengan kelompok. Nah menurut saya yang terjadi sekarang ini adalah kelompok dengan negara. Oke. Mungkin seperti itu. Terus kira-kira nih
korban jiwa dari adanya konflik ini itu berapa sih? Korban jiwa ya. Sepengetahuan saya itu dari kedua belah pihak kira-kira, mohon maaf, yang meninggal itu mungkin kurang lebih ya 2000 jiwa manusia yang meninggal. Banyak juga. Untuk korban luka-lukanya sendiri atas serangan yang terjadi ini maupun serangan sebelumnya, kalau nggak salah itu kurang lebih ada 8.000 jiwa manusia yang terluka-luka di situ. Dampaknya cukup besar ya ternyata. Cukup besar dampaknya perang ini. Oke, ngebahas tentang tadi, Masnya bilang kan kalau rumah sakit Indonesia diserang ya. Iya betul. Itu ada isu bahwa markas Hamas Iya. ada di bawah rumah sakit Indonesia, makanya itu diserang. Apakah itu benar? Menurut saya itu tidak benar, karena Indonesia sendiri sudah mengeluarkan statement kepada publik ya, kepada global internasional, bahwa di bawah di bawah rumah sakit itu bukan markas Hamas. Terus Jadi seperti yang serangan baru terjadi kemarin yang menyerang di sampingnya rumah sakit ya, wilayah di Gaza itu kan dampaknya kena juga ke rumah sakit. Jadi pegawai Indonesia yang di situ masuk ke dalam bunker situ untuk menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri. Jadi bukan sebagai markas. Itu menurut saya hanya statement dari Israel untuk menyerang. Ya, kita tahulah rumah sakit gitu kan. Mungkin itu. Oke. Jadi dari pembahasan kita tadi, dalam segi humaniter nih, apa sih yang menjadi apa ya, di humaniter nih kan ada prinsip-prinsipnya ya? Iya betul, ada. Seperti yang kita udah belajar itu, kira-kira apa sih yang Israel langgar dalam prinsip-prinsip HI? Yang dilanggar dari perang dua negara ini kemungkinan itu ada empat prinsip yang dilanggar. Yang pertama, prinsip perlindungan sipil. Jadi apa ya perlindungan sipil? Kita tahulah warga sipil itu harus dilindungi. Iya. Warga sipil itu tidak membawa senjata. Harusnya maupun dari Palestina dan Israel itu tidak menyerang warga sipil. Jadi warga sipil itu wajib dilindungi lah. Wajib dilindungi. Kemudian yang kedua ada proporsionalitas. Oke. Jadi pada artinya ini waktu kemarin itu yang Palestina terjun. Palestina terjun payung, tiba-tiba Israel membalasnya dengan ribuan roket. Ini kan nggak seimbang ya? Iya, nggak seimbang. Nggak proporsionalitas itu. Jadi menurut saya ini ada perbedaan dari kedua belah pihak negara ini. Jadi itu mungkin prinsip yang kedua, harus proporsi lah. Kalau ini nyerang roket, ya ini roket juga. Kalau ini terjun payung, dari pihak ini terjun payung juga gitu kan, kayak gitu bahasa gampangnya. Terus yang ketiga ada prinsip distingsi. Distingsi ini adalah mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik untuk membedakan secara jelas antara target militer dan warga sipil. Jadi apa ya? Ketika kita berperang kan, kita sebagai, misal saya melakukan perang nih, saya itu harus tahu mana yang harus saya serang dan mana yang harus saya lindungi. Contoh kayak ini militer musuh, kita serang. Tapi kalau ada warga sipil, kita jangan serang. Baik itu warga sipil negara yang berkonflik. Ya betul. Jadi kita harus bisa membedakan itulah sebagai mungkin sebagai militer itu kan harus bisa membedakan kedua itu lah. Gampangnya kan begitu bahasa gampangnya. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan senjata terlarang. Prinsip yang dilanggar juga ada penggunaan senjata terlarang. Jadi Israel itu bisa dibilang
menggunakan senjata pemusnah massal. Iya, genosida ya. Genosida ya, bisa dibilang senjata pemusnah massal gitu kan. Ini kan sudah kita lihat dampaknya kepada Hiroshima dan Nagasaki. Ketika bom atom diledakkan, jangankan kita bisa membedakan warga sipil dan tentara, apa ada yang di bawah situ hancur. Iya, efeknya sangat masif. Efeknya sangat masif, sangat besar sekali gitu kan. Makanya di Israel dan Palestina ini ternyata Israel menggunakan bom genosida itu. Iya. Ya bisa dibilang pemusnah massal lah. Mungkin itu ada 4 prinsip yang Oke. terjadi dalam humaniter ya. Terus selain itu kira-kira nih dari warga sipil dampaknya apa aja sih yang mereka terima? Oh iya, dampak kita bahas dari Israel dari Palestina dulu ya. Warga sipil dari Palestina ini sangat memprihatinkan ya. Yang pertama itu kayak banyak anak kecil, orang tua itu ada yang meninggal, bahkan ada keluarga yang hilang gitu. Bahkan ada warga sipil yang tiba-tiba diserang. Terus kemudian kayak waktu itu yang Palestina disuruh ngungsi, tapi nyatanya diserang juga gitu. Itu kan dampak bagi warga sipil ya. Terus kayak kita warga sipil pengen sekolah nih, sekolahnya hancur. Kita ingin berobat lah, akses ke rumah sakitnya aja susah. Rumah sakitnya juga diserang kan gitu, dampak bagi warga sipil Palestina. Tapi yang kemarin itu ada juga dampak kepada Israel. Warga sipil Israel. Ada dampaknya juga. Ada juga. Jadi kemarin itu Hamas kalau nggak salah kurang lebih ada 1.000 warga sipil yang dibunuh. Terus kemudian Hamas juga kemarin itu menyandra sekitar 200 orang dari pihak Israel. Oh, dari pihak Israel. Dijadikan tawanan lah. Iya, mungkin seperti itu. Bicara tentang tawanan. Kalau tentang tawanan nih, apakah ada hukumnya? Oh, ada. Jadi dalam humaniter itu ya, ada yang namanya penerapan konvensi Jenewa. Jadi dalam pasal 13 konvensi Jenewa 3 1949 menjelaskan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi. Secara manusiawi, tidak sewenang-wenang sesuka-suka dia gitu. Entah disiksa, entah dibunuh, entah tidak diberikan makanan, entah tidak diberikan pengobatan. Jadi di Konvensi Jenewa pasal 13 ini sudah diatur bagaimana kita memperlakukan tawanan. Iya. Ya semisal tadi Hamas mengambil tawanan Israel kan 200 orang. Harusnya Hamas ini memperlakukan tawanan dia itu secara pasal ini. Iya. Harus melakukan dengan secara manusiawi. Mungkin seperti itu pasalnya. Oke, selain itu mungkin ada pasal-pasal yang berkaitan dengan konflik ini? Ada pasal yang mengatur mengenai warga sipil, mungkinnya perlindungan ya, bisa kita bilang. Di pasal 27 sampai 34 Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada penduduk sipil. Ya, kita bisa ketahui lah penduduk sipil dampaknya seperti apa. Berarti itu melanggar pasal itu. Betul. Dari kedua belah pihak negara ini itu melanggar pasal Jenewa 27 sampai 34 gitu. Dia tuh melanggar. Kan karena di pasal ini udah dijelaskan mengatur tentang perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil. Tapi dari negara Israel maupun Palestina mereka menyerang warga sipil juga. Jadi mulai dari tawanan maupun dari warga sipil, kedua negara ini melanggar pasal Jenewa. Konvensi Jenewa. Oke, jadi
tadi kita kan udah ngebahas panjang banget nih ya, ngejelasin tentang betul. konflik Israel Palestina. Mungkin nih kesimpulan dari konflik ini tuh apa sih sebenarnya kesimpulannya? Oke, kesimpulan dari Israel Palestina dalam sudut pandang humaniter itu adalah yang pertama ya perlindungan terhadap warga sipil. Terus ada prinsip-prinsip kemanusiaan, ada konvensi Jenewa, kemudian ada penegakan hukum, bahkan organisasi kemanusiaan. Yang pertama, perlindungan terhadap warga sipil dari perang yang berlaku, yang mana dalam hukum humaniter internasional menuntut adanya perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas medis serta pendidikan dari serangan militer yang tidak proporsional. Yang tadi kita bahas prinsip. Nah, itu. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip kemanusiaan nih yang tadi kita bahas ada 4 itu. Jadi ini juga berlaku dalam konteks ini ya, konteks perang ini, seperti larangan tindakan yang tidak manusiawi serta memperlakukan dan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Kita HAM lah, kita mempunyai hak asasi manusia sebagai manusia. Terus yang ketiga ada konvensi Jenewa. Ini adalah yang mungkin bisa kita bilang aturan kali ya. Iya. Aturan dalam berperang ya. Yang tadi saya sebutkan mengenai warga sipil dan tawanan. Ini juga sangat relevan dalam konflik ini. Konflik Israel Palestina karena mengatur perlindungan korban perang termasuk tahanan perang. Jadi ya sangat perlu konvensi Jenewa ini diterapkan, ini sangat perlu, sangat penting. Kemudian ada penegakan hukum. Dalam konflik ini pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum humaniter internasional menjadi perhatian yang besar bagi komunitas internasional. Yang bisa kita ketahui, konflik ini bisa kita bawa ke hukum internasional. Tapi karena masih banyak negara yang belum mengakui Palestina ini adalah negara, contoh kayak kemarin ya dihapus dari Google ya kalau nggak salah. Palestina itu nggak ada di Google, adanya nama Israel doang. Jadi itu nggak bisa untuk dibawa ke hukum internasional. Mungkin yang bisa dibawa adalah HAM, hak asasi manusia, dan konvensi Jenewa tadi yang kita bahas. Mungkin itu yang bisa dibawa ke hukum internasional. Dan kemudian yang terakhir, organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional, dia tuh turut juga andil dalam perang tersebut, bukan turut dalam membantu sana sini ya, tapi netral, dia bersikap netral. Dia bersikap netral, dia itu membantu dari pihak Palestina karena dia tuh bisa menyediakan segala fasilitas. Ya walaupun terbatas juga, tapi seenggaknya Palang Merah Internasional ini ikut membantu. Jadi kayak semisal fasilitas pendidikan, fasilitas sudah pasti pengobatan, kayak rumah sakit dan segala macem, terus kayak pasokan pangan, dia juga membantu kan. Pokoknya organisasi kemanusiaan ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia juga ikut dalam membantu masyarakat lah, karena bersifat netral juga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kesimpulannya. Oke, kita udah sampai dalam penutupan ya. Jadi mungkin bisa dibilang konflik antara Palestina dan Israel ini cukup complicated ya. Jadi betul, cukup rumit lah pembahasannya. Jadi di sini kita membahas dari segi humaniter. Ya mungkin itu saja dari saya, Azmi. Ya mungkin pesan dari saya ya, semoga konflik ini cepat terselesaikan. Semoga konflik ini sudahlah, stop lah, jangan korban jiwa sudah semakin banyak gitu loh. Kasihan lah teman-teman kita, saudara kita di sana gitu loh, sebagai seorang orang muslim gitu kan. Sesama muslim kan. Ya untuk Indonesia sendiri, bagi saya warga Indonesia juga ya, semoga bantuan-bantuan yang kita berikan itu sampai di sana, bisa membantu masyarakat Palestina di sana. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, langsung mabar lagi.